Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsedi Rafi Adinitama. Saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori humanistik dari tokoh Abraham Maslow. Teman-teman, apakah tahu siapa itu Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah salah seorang tokoh yang mengembangkan teori humanistik. Humanistik ini adalah salah satu paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk dari keseluruhan. Kemudian, Abraham Maslow ini tidak setuju dengan pendekatan-pendekatan lain yang memandang manusia hanya dari salah satu aspek saja. Apakah itu hanya dari persepsinya atau gestalt, kemudian refleksnya atau behaviorisme, kemudian kesadarannya atau kognitif, maupun alam ketidaksadarannya saja atau psikoanalisis. Manusia harus dilihat sebagai totalitas yang unik, yang mengandung semua aspek dalam dirinya dan selalu berproses untuk menjadi dirinya sendiri atau biasa disebut dengan aktualisasi diri. Kemudian Abraham Maslow ini adalah penemu suatu teori dalam aliran psikologi yang memanusiakan manusia. Lebih tepatnya, teori ini memandang manusia dari aspek keseluruhannya. Teman-teman, apakah tahu apa itu humanisme? Humanisme ini merupakan sebuah pandangan menyeluruh mengenai seorang manusia. Kemudian ada beberapa pandangan humanisme dalam kepribadian, yaitu yang pertama adalah holisme. Holisme ini secara singkat mempunyai arti utuh, menyeluruh, spesifik, dan terorganisasi dalam memahami perilaku. Contohnya, melihat individu itu tidak hanya dari mana ia berasal, namun bagaimana tipe spesifiknya dilihat dari berbagai situasi. Kemudian yang kedua, yaitu tidak setuju dengan riset binatang. Yang dimaksud dari tidak setuju ini adalah karena pada dasarnya sendiri itu manusia memiliki ciri khas yang berbeda dengan hewan. Seperti contoh, kalau manusia itu memiliki gagasan, nilai, rasa ingin mengemukakan pendapat, kemudian semangat, humor, kecemburuan, dan lain-lain yang bisa menampilkan sifat manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu dasar manusia itu sebenarnya adalah baik. Manusia itu adalah netral sebenarnya dan memiliki pembawaan yang baik sejak lahir. Lalu, semisal suatu saat manusia itu ada yang memiliki kekuatan jahat atau sifat buruk atau perilaku buruk, nah itu tuh merupakan hasil dari pengaruh lingkungannya yang buruk. Kemudian yang keempat itu ada potensi kreatif. Maksudnya itu adalah manusia juga memiliki potensi yang tidak terbatas dan ini semua dikendalikan oleh kekuatan individu. Kemudian yang kelima itu menekankan pada kesehatan psikologis, menyadari arti pentingnya dasar-dasar kebutuhan psikologis manusia yang sangat mendasar seperti kebutuhan kasih sayang, cinta, harga diri, pengakuan dari orang lain, kemudian rasa memiliki. Kemudian teori Maslow ini biasanya dikenal dengan teori motivasi. Di dalam teori Maslow ini terdapat hierarki seperti bentuk piramid atau segitiga, di mana nanti ujung dari piramid atau segitiga ini berakhir pada aktualisasi diri. Kemudian yang dimaksud aktualisasi diri ini adalah sesuatu yang ingin dicapai. Dan saya akan menjelaskan tentang yang dari dasar dulu ya, dari segitiga ini saya akan menjelaskan yang di bawah ini, di bawah segitiganya ini terdapat physiological needs atau biasa disebut dengan kebutuhan fisiologi. Nah, di mana kebutuhan ini itu misalnya kebutuhan berupa makanan, minuman, istirahat, dan seksual. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan gangguan perilaku karena pemuasannya yang tidak terpenuhi. Kemudian di atasnya lagi adalah ada safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ini tuh merupakan pemenuhan kebutuhan akan kepastian dan terlindungi, kemudian keamanan. Misalnya saja contohnya ya, seseorang mendapatkan keamanan dalam rumah. Jadi seseorang tersebut
akan terhindar dari bahaya, apapun bahaya yang berada di luaran rumah. Kemudian di atasnya lagi ada social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Ketika seseorang memiliki lingkungan keluarga yang sayang dengan dirinya atau orang tuanya juga sayang kepada dirinya, hal ini juga termasuk faktor yang paling penting dalam seseorang untuk mencapai aktualisasi diri. Kemudian di atasnya lagi itu ada esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Misalnya ketika seseorang sudah berjuang dalam hal apapun, setidaknya berilah dia award agar dia bisa lebih semangat lagi dalam perjuangan yang lainnya. Award di sini dimaksudkan seperti penghargaan atau hadiah atau semacamnya yang bisa membuat seseorang itu bahagia dalam suatu perjuangan. Kemudian yang terakhir dan yang paling puncak ini adalah self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan disinilah yang dimaksud sesuatu yang akan dicapai. Kemudian dalam mencapai hal tersebut pasti juga ada peran dalam motivasi dalam hierarki kebutuhan tersebut. Yang pertama itu ada hubungan antar kebutuhan. Adanya hubungan antar kebutuhan ini pada dasarnya manusia tidak bisa jika harus berfokus pada satu kebutuhan saja. Ketika kebutuhan pertama itu belum terpenuhi secara sempurna, dia juga bisa sambil mencoba melengkapi kebutuhan yang kedua, kemudian kebutuhan yang ketiga, dan seterusnya. Jadi misalnya kebutuhan pertama dia belum selesai, belum bisa terpenuhi, dia juga bisa seperti nyambi, istilahnya seperti memenuhinya secara bersama-sama. Nah itu bisa dilakukan dalam sesuatu individu gitu. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi, di mana ketika ada seseorang yang hidup dalam kekayaan orang tuanya, seseorang itu anak dari seseorang orang tua yang kaya itu sangat senang memiliki banyak harta, dan ini adalah yang dimaksudkan dari kebutuhan tinggi. Namun ada kekurangannya. Kekayaan tersebut membuat orang tua sibuk dalam bekerja. Jadi otomatis orang tua itu adalah orang tua yang pekerja keras, dan mungkin bisa orang tuanya itu jarang pulang di rumahnya. Nah, hal inilah yang membuat anak memiliki kurang kasih sayang terhadap orang tuanya. Nah, kekurangan inilah yang disebut dengan sebagai kebutuhan rendah. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan neurotik. Yang dimaksud kebutuhan neurotik ini adalah adanya frustasi karena kegagalan memperoleh kepuasan yang akan menimbulkan gangguan. Dan yang keempat itu ada deviancy dan baying. Deviancy itu artinya kekurangan, sedangkan baying itu artinya menjadi. Yang dimaksud deviancy ini adalah upaya perilaku manusia muncul karena adanya dorongan atau motivasi untuk memenuhi kekurangan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian baying atau menjadi ini maksudnya adalah perilaku manusia yang tergerak karena adanya dorongan untuk menjadi sesuatu. Ini biasanya terjadi pada level aktualisasi diri. Jadi yang dimaksud being ini adalah sesuatu dari aktualisasi diri. Seperti itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.